Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Iqbal Fauzi dari kelas 1 TB jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara singkat, terpadu, dan sistematis. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta melindungi manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, risiko kecelakaan dapat ditekan dan produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam penerapan K3, salah satu metode penting adalah hierarki atau hierarkisi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan pengendalian yang sesuai. Risiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dampaknya, sehingga dapat dikategorikan menjadi risiko tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian risiko. Kondisi darurat, fire safety, dan fire fighting sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. Kebakaran terjadi karena tiga unsur utama, yaitu bahan bakar, panas, dan juga oksigen. Oleh karena itu, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai dengan klasifikasi kebakaran dapat membantu mengendalikan kebakaran sejak dini. Selain itu, terdapat Job Safety Analysis atau JSA. JSA merupakan teknik analis pekerjaan dengan memudahkan pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja. Pada setiap langkah kerja, potensi bahaya diidentifikasi dan ditentukan tindakan pengendaliannya. JSA sangat penting diterapkan pada pekerjaan berisiko tinggi dan pekerjaan yang belum memiliki produser kerja baru, agar pekerja memiliki panduan kerja yang aman dan jelas. Penilaian risiko juga dilakukan melalui penggunaan rambu keselamatan dan penerapan Lockout Takeout atau LOTO. Rambu keselamatan berfungsi sebagai peringatan visual terhadap potensi bahaya di tempat kerja. Sedangkan LOTO merupakan prosedur pengendalian energi berbahaya dengan mengunci dan memberi tanda pada mesin atau peralatan yang sedang diperbaiki. Tujuan LOTO adalah mencegah mesin menyala atau bergerak secara tidak sengaja yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Selain itu, di tempat kerja juga terdapat bahan berbahaya dan beracun atau B3. B3 merupakan bahan yang karena sifat dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Pengolahan B3 dilakukan melalui penyimpanan yang aman, pelabelan yang jelas, pemahaman MSDS, serta penggunaan alat pelindung diri. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K harus segera diberikan. P3K bertujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban memburuk, dan mengurangi penderitaan korban sebelum mendapatkan pertolongan medis lanjutan. Pada kondisi henti nafas dan henti jantung, tindakan CPR atau resusitasi jantung dan paru sangat diperlukan. CPR dilakukan dengan kompresi dada dan bantuan nafas untuk mempertahankan aliran darah dan oksigen ke organ vital. Penggunaan AED atau Automated External Defibrillator bersama CPR dapat meningkatkan peluang hidup korban secara signifikan sebelum bantuan medis datang. Risiko kecelakaan terdapat pula penyakit akibat kerja atau PAK. PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Pencegahan PAK dilakukan melalui pengendalian bahaya, penggunaan APD, pemeriksaan kesehatan berkala, serta penerapan K3 secara konsisten. Dengan penerapan K3 yang baik dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh tenaga kerja. Baik, itulah penjelasan mengenai keseluruhan materi K3 yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Dimas Iqbal Fauzi izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.